Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, ayah, bunda yang saya cintai karena Allah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya, penebar kasih sayang yang oleh Allah sendiri menyebutnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hari ini, mari kita duduk sejenak merenung bersama apa makna sebenarnya dari Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Apa yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kalau kita cermati, Allah tidak mengatakan rahmat bagi orang Islam atau rahmat bagi manusia, tetapi rahmat bagi semesta alam. Artinya, ajaran Islam ini bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh ciptaan Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak terlihat sekalipun. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar tuduhan bahwa Islam itu keras, radikal, suka perang. Tapi kalau kita gali langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis, kita akan temukan bahwa Islam justru penuh dengan kelembutan, cinta, dan kasih sayang. Bahkan kata rahmah, yang artinya kasih sayang, disebut ratusan kali dalam Al-Quran. Nama Allah pun dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus bukan lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Artinya, tugas Rasulullah bukan untuk menghakimi manusia, tapi memperbaiki, membimbing, dan menyebarkan akhlak mulia. Dan ini dari akhlak mulia itu adalah rahmat. Islam sangat menekankan kasih sayang antar sesama manusia. Bahkan dalam banyak hal, dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menyamakan umat Islam seperti satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, cinta, dan empati mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut demam dan tidak bisa tidur. Bayangkan, kalau tetangga kita lapar, kita kenyang. Itu bukan akhlaknya Nabi. Kalau ada orang susah, lalu kita acuh, itu bukan ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah mengajarkan bahwa senyum saja yang ringan, itu termasuk sedekah. Maka, betapa murahnya rahmat Islam ini. Dan jangan salah, Islam juga mengajarkan kita menghormati orang yang berbeda agama. Dalam surat Al-Mumtahan ayat 8, Allah berfirman, "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian." Artinya, selama hidup damai, kita pun wajib menghormati dan memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bukan hanya peduli pada manusia, tapi juga sangat peduli terhadap hewan. Beliau pernah menegur sahabat yang terlalu lama menaiki untanya. Beliau juga bersabda, "Barang siapa menyayangi makhluk di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya." Ada kisah tentang seekor kucing yang dikurung sampai mati.
pemiliknya dijamun masuk neraka. Tapi ada juga kisah seorang pelacur yang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Luar biasa, bukan? Hewan saja punya hak dalam pandangan Islam. Mereka adalah ciptaan Allah sama seperti kita. Mereka berzikir dengan caranya, mereka tunduk pada Allah dengan fitrahnya. Abang, kakak, ayah, bunda yang dimuliakan Allah, Islam juga mengajarkan keseimbangan dengan alam. Rasulullah melarang membuang air di sungai yang mengalir. Rasulullah menyuruh menanam pohon. Bahkan kalau kiamat sudah hampir tiba dan di tanganmu ada benih, tanam saja. Masya Allah. Islam bukan hanya bicara soal surga dan neraka, tapi juga soal tanggung jawab terhadap bumi ini. Kita tidak boleh merusak hutan, mencemari sungai, menebang pohon sembarangan. Semua itu bertentangan dengan nilai rahmat yang diajarkan Islam. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap." Kita hidup bukan hanya sebagai pemakai bumi, tapi juga sebagai penjaganya. Khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai umat Rasulullah sudah menjadi rahmat bagi sekeliling kita? Apakah kita sudah jadi tetangga yang baik? Apakah kita jadi orang tua yang penuh kasih? Apakah kita peduli dengan kebersihan lingkungan? Apakah kita bersikap lembut kepada anak-anak, hewan, dan tanaman? Karena rahmat itu bukan sekadar ucapan, tapi perilaku nyata. Rasulullah adalah contoh terbaik, dan tugas kita hari ini adalah meniru teladannya dalam bersikap santun, sabar, peduli, dan lembut. Sebagai penutup, abang, kakak, ayah, bunda, mari kita bawa semangat rahmat ini ke rumah-rumah kita, ke tempat kerja, ke jalanan, ke media sosial. Jangan sampai kita membawa nama Islam, tapi sikap kita kasar, kata-kata kita menyakitkan, dan perilaku kita mencemarkan lingkungan. Itu bertentangan dengan misi besar Rasulullah SAW. Karena Islam bukan agama formalitas, Islam adalah agama akhlak, dan akhlak tertingginya adalah rahmat bagi seluruh ciptaan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad yang benar-benar membawa cahaya rahmat, bukan kerusakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.